Terima kasih atas kehadirannya hari ini dan mohon maaf keterlambatannya 1 jam gitu ya. Dan ini hari pertama kita perdana setelah Lebaran gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat gitu ya. Eh, jadi kita akan ada kurang lebih 3 pertemuan lagi ya untuk membahas mengenai entrepreneurship ini. Nah, untuk hari ini saya akan membahas mengenai source of capital dan juga tentang bagaimana menumbuhkan usaha. Nah, untuk hari ini ada kuis. Jadi sudah bisa dikerjakan dari jam 10 tadi. Kuisnya bisa dikerjakan 2 kali, artinya kalian punya kesempatan 2 kali mengerjakan dengan waktu pengerjaannya masing-masing 30 menit. Jadi setelah ini bagi yang belum mengerjakan silahkan untuk dikerjakan, batas waktunya sampai pukul 13.00 dan bagi yang sudah mengerjakan apabila ingin dirubah jawabannya dipersilahkan, nanti yang tercatat di saya adalah yang terakhir kali mengerjakan. Seperti itu. Hari ini pertemuan kita sebentar, cukup 30 menit gitu ya. Dan selama masa pertemuan, silahkan kalian untuk menuliskan nama dan NPM di kolom chat untuk direkap menjadi absensi. Di akhir pertemuan, seperti biasa, akan ada screenshot untuk bukti dari perkuliahan, keberlangsungnya perkuliahan ini. Saya langsung share saja ya screen-nya. Oke, seperti yang kalian lihat di screen gitu ya, bahwa sebentar, ini kok nggak nyala ya. Tidak bisa. Nah, source of capital atau sumber modal ini ketika kita memulai berbisnis berarti kan kita perlu modal untuk memajukan atau memulai bisnis kita. Dibahas bahwa sumber modal itu bisa dari berbagai macam sumber, diantaranya bisa berupa debt or equity financing gitu ya. Debt otomatis debt itu adalah pinjaman gitu ya. Jadi pembiayaan melalui pinjaman atau pembiayaan melalui equity. Pembiayaan melalui pinjaman ini biasanya kan kita meminjam nih bisa nanti dari eksternal ataupun dari internal. Nah, biasanya kalau debt financing atau pinjaman keluar itu kita menggunakan kolateral. Apa itu kolateral? Kolateral adalah jaminan. Jadi kalau kita meminjam ke bank itu disebutnya debt financing. Nah, itu memerlukan kolateral. Selain itu, biasanya debt financing ini dia akan ada bunga yang harus dibayarkan pada saat pengembalian. Nah, sedangkan equity financing biasanya equity financing ini tidak membutuhkan kolateral. Dan di sini posisinya adalah biasanya si pegawai atau si pemilik usaha membiayai usahanya tersebut dengan menggunakan uang dia sendiri. Nah, itu disebut sebagai equity financing. Faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya pembiayaan biasanya satu, ketersediaan dana gitu ya, terus aset. Silakan tolong cek mic-nya ya, tolong di mute dulu. Dan juga lain-lain gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sumber-sumbernya adalah sumber-sumbernya yang pertama bisa dari internal ataupun eksternal, gitu ya. Internal biasanya dari employee atau pekerja itu sendiri, gitu ya. Dan internal ini bisa sumbernya dari profit, gitu ya. Bisa dari penjualan aset, bisa juga dari working capital yang direduksi, gitu ya. Dan juga dari
pembayaran utang atau account receivable. Nah, internal ini biasanya short term gitu ya, karena pembiayaan internal ini terbatas gitu ya. Sehingga diperlukan pembiayaan dari eksternal. Kriterianya seperti apa ketika kita akan mengevaluasi eksternal? Yang pertama adalah jangka waktu yang dibutuhkan atau ketersediaan dananya juga. Terus juga skala dari perusahaan itu ketika dia mengkontrol skala controlling gitu ya, jumlah nanti kerugian dan pendapatannya, artinya prognosa penjualan, itu kriterianya. Nah, tadi selain eksternal dan internal sumber pembiayaan itu juga bisa dilakukan dari personal fund, gitu ya. Nah, di sini lebih private lagi gitu ya. Biasanya personal fund itu dia menggunakan satu saving dari tabungannya, atau dia menggunakan asuransi gitu ya, atau dia menggadaikan atau mortgage itu menggadaikan house or car gitu ya, mobil atau rumahnya sebagai jaminan gitu ya. Terus sumber pembiayaan juga bisa dari family dan juga friend, family and friend. Nah, advantage-nya gitu ya, lebih mudah gitu ya. Terus lebih sabar daripada investor kalau kita menggunakan relationship ini. Kerugiannya, disadvantage-nya biasanya dia direct gitu ya. Dan juga bisa mempengaruhi operation dari sebuah perusahaan secara langsung gitu ya. Di sini harus ada perjanjian ketika kita mendapatkan sumber dana dari family ataupun dari teman. Pertama, perjanjiannya itu meliputi jumlah uangnya, bagaimana kondisi uangnya, dan juga bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan juga step-stepnya ketika apabila memang mengalami kerugian. Nah, ini harus termaktub di dalam agreement yang dibuat. Selanjutnya, source of capital juga sumber pendanaan itu dari bank komersil atau komersial bank. Tipenya biasanya adalah pinjaman atau loans, di mana di sini bisa account receivable loans. Jadi memang kita punya perjanjian-perjanjian bahwa apa namanya tuh, mereka punya hutang ke kita atau mereka punya perjanjian yang akan memang di dalamnya termaktub kita punya aset apa namanya tuh piutang di luar gitu ya, yang memang bisa dibayarkan nanti ke bank. Terus ada inventory gitu ya, loans gitu ya berdasarkan alat-alat, atau equipment loans gitu, alat-alat juga, dan juga real estate loan, artinya memang gedungnya yang memang dijaminkan gitu ya. Nah, ketika pembiayaan ini biasanya apa namanya tuh harus ada yang memang dilihat ketika disetujui atau tidak, gitu ya. Dan dicek gitu ya. Kita harus bisa lihat kriterianya ketika kita ambil komersial bank. Yang pertama, installment loan-nya. Bagaimana kita melakukan pembayarannya, apakah sanggup atau tidak. Straight commercial loans, dan memang kita setuju terus prinsip kita sesuai dengan komersial bank. Long term, ini akan jangka panjang biasanya kalau dengan perbankan, tidak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan, pasti dicicil jangka panjang. Terus yang terakhir adalah karakternya. Karakter pembayaran bank itu straight, jadi kita harus siap dengan seperti itu. Nah, nanti ada kriteria-kriterianya kenapa bank itu ngambil atau menerima gitu ya pinjaman, nanti bisa kalian baca. Ini small business financing gitu ya, bisa kalian baca sendiri gitu ya.
saya akan langsung masuk ke Research and Development Limited. Jadi sumber pembiayaan juga bisa dari partnership research and development yang limited. Artinya ketika memang kita ada mau meluncurkan sebuah produk gitu ya, dan ini kerjasama dengan pihak luar, dan itu bisa dijadikan sebagai apa namanya itu sumber pendanaan. Prosedurnya, elemen-elemennya ada kontraknya, limited sponsoring company seperti apa, bisa kalian baca di sini. Gitu ya. Benefitnya dan juga cost-nya bisa kalian baca. Nah, selanjutnya sumber pendanaan juga bisa dari bantuan pemerintah, gitu ya. Bantuan pemerintah contohnya dalam waktu dekat kemarin tuh adanya bantuan untuk UMKM, UMP, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh government grants. Gitu ya. Ada prosedur-prosedurnya, tapi ini kalian nggak usah hanya sekilas saja karena berbeda dengan di prosedur kita. Selanjutnya sumber pendanaan adalah private placement atau kita bilangnya ini adalah investor. Investor perorangan. Nah, jadi di sini biasanya kalau investor dia akan melihat dari sisi bisnis plan, dari berbagai macam elemen gitu ya. Nah, lebih formal penyampaiannya juga dan lebih cepat gitu ya, lebih cepat dan tidak costly juga. Ini karena private placement, investornya dia perorangan. Ada beberapa rule, tapi nanti itu disesuaikan dengan kondisi. Sumber pendanaan bisa disebut sebagai bisa dilakukan dengan cara bootstrap financing. Bootstrap financing, gitu. Nah, biasanya ini ada yang udah pernah dengar belum ya bootstrap financing? Biasanya gini, kalau bootstrap financing itu untuk kebutuhan mendesak, gitu ya. Ataupun memang dia mengambil tidak dari luar. Misalkan gini, bootstrap financing itu contohnya, oke, kita ngambilnya dari using diskon untuk volume. Misalkan gini, oke deh untuk menutupi biaya kapital kita bisa menjual ini dengan cara volumenya harus 100 unit. Jadi dia untuk menutupi kekurangan pendanaan, dia menjualnya dalam bentuk paket misalkan 100 unit. Karena dengan 100 baru tertutup. Nah, proses itulah yang disebut sebagai bootstrap financing. Atau misalkan, oke deh, customer ini kamu beli kalau ingin harganya 10.000 satunya, maka kamu harus beli 5. Harga satuannya 15.000. Tapi kalau misalkan beli 5, kamu cukup 10.000. Nah, sebenarnya nanti ini untuk menutupi kekurangan biaya, gitu ya, agar 5 ini harus tercapai. Itu disebut sebagai bootstrap financing. Itu sumber-sumber pembiayaannya, gitu ya, sumber-sumber pembiayaan. Selanjutnya saya juga ingin menjelaskan mengenai chapter selanjutnya terkait strategi untuk penjualannya, gitu ya. Oke. Sebentar. Saya juga ingin menyampaikan bagaimana strategi agar bisa bertumbuh dan juga bagaimana memanage ketika ada setelah bertumbuh itu pastikan ada problem. Nah, ini managing implikasi dari pertumbuhan ini seperti apa? Coba kalian lihat di layar. Di sini ada gambar tentang bagaimana pertumbuhan strategi
Strategi apa yang harus dilakukan gitu ya? Ketika kita menghadapi, kita lihat nih, di sebelah sisi kiri Anda ada market, yang di bawahnya ada produk, gitu ya. Jadi, ketika kalian misalkan, oh saya nih produknya itu existing, produk yang sudah ada, gitu, yang kita jual itu. Tapi marketnya itu merupakan new atau baru, maka strategi yang harus dilakukan adalah market development strategi. Jadi membuat market development strategi. Nah, terus kalau misalkan produknya itu yang existing, tapi pasarnya juga memang existing, artinya pasarnya bukan pasar yang baru, produknya juga bukan produk baru. Nah, kita harus melakukan penetration strategi. Cara bacanya seperti itu ya. Kalau produknya baru, pangsa pasarnya juga baru, maka di sini yang harus diterapkan adalah diversifikasi, strategi diversifikasi. Kalau produknya baru tapi pangsa pasar existing, maka ada product development strategy. Jadi bisa dilihat nih yang product development ya di sini berseberangan ya. Kalau produknya baru, ininya existing, maka product development. Kalau produknya existing, ininya baru, maka disebut sebagai market development. Nih. Penetration strategi gitu ya. Jadi ini ada penjelasannya market development strategi gimana gitu ya. Product development strategi seperti apa? Kalian bisa baca gitu ya. Diversifikasi strategi seperti apa? Nah, saya akan ringkas gitu ya. Saya akan ringkas. Kalau penetration strategi gitu ya, artinya kan di sini kalian bisa lihat nih bahwa penetration strategi itu produknya existing, marketnya juga existing. Jadi produk kita memang sudah orang semua tahu, marketnya juga ada gitu ya, gitu ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah strateginya penetrasi. Otomatis, misalkan penetration strategi, contohnya gini, kalian harus bisa meningkatkan frekuensi penjualannya, gitu ya. Frekuensi penjualannya. Contohnya penetration strategi itu adalah contoh saya ambil produk si pasta gigi. Pasta gigi atau jangan pasta gigi deh. Apa namanya? Yakult deh, gitu ya. Yakult. Nah, ketika misalkan dia produknya existing, marketnya juga existing, maka bagaimana caranya? Dia harus mengambil penetration strategi dengan cara melipat gandakan penggunaan. Contoh bahwa saya minum Yakult sehari 2, padahal kan nggak harus 2. Jadi dia melipat gandakan penggunaan. Terus yang kedua, iklan pasta gigi tadi bahwa sikat gigi apa namanya tuh pagi dan malam, itu juga. Terus yang kedua, dalam pasta giginya itu penggunaan pasta gigi kan cukup sebesar biji kacang hijau ya sebenarnya. Tapi dalam iklan dia cantumkan full nih di bulu pasta bulu sikat giginya itu. Nah, itu masuk kategori penetration strategi. Selanjutnya, market development strategi. Berarti kalau market development strategi, ini adalah marketnya baru, strateginya apa namanya, bisa menggunakan strategi dari mencontoh strategi yang lain. Jadi kalau misalkan gitu ya, untuk yang market development strategi, biasanya kita bisa nih, kita lihat ke gambarnya nih, market development strategi, maka kita di situ harus riset. Oh mereka ininya seperti apa, behaviornya. Jadi kita menentukan nih strateginya berdasarkan behavior mereka. Terus kita harus ada edukasi di sini. Ketika market development strategi, kita melakukan edukasi tentang produk kita.
karena pangsa pasarnya baru. Gitu ya. Pangsa pasarnya baru. Nah, kalau produk development strategi gitu ya, ini juga sama gitu ya. Nah, ini melakukan edukasi juga terhadap masyarakatnya karena marketnya walaupun marketnya existing tapi produknya baru. Jadi dikenalkan nih si produknya. Banyak workshop di sini, banyak memperkenalkan produk gitu loh. Banyak dan di situ produknya biasanya upgrade. Jadi bukan produk yang kalau untuk market diversifikasi, di sini produknya baru, marketnya baru, maka semuanya strategi bisa kita lakukan, misalkan kita mengadap strategi yang lain, atau kita mencontoh, gitu ya. Imitation strategi. Jadi kita mencontoh strategi yang sudah ada, kita terapkan di sana. Nah, itu strategi-strategi yang memang bisa dipakai dalam mengembangkan bisnis kita. Lebih lengkapnya bisa kalian baca. Nah, bagaimana implikasinya? Implikasinya kalau misalkan kita menerapkan strategi itu dan ada perkembangannya, otomatis dia akan mempres atau misal mempengaruhi terhadap financial resource. Dia akan semakin stretch, semakin apa namanya tuh tingkat under pressure-nya lebih tinggi. Pressure terhadap human resource juga sama. Jadi employee-nya akan burn out, artinya akan makin stres dan juga bisa meningkatkan turnover dari si employee. Jadi keluar masuknya lebih mudah kalau semakin grow. Terus manajemen juga sama. Dia manajemen style-nya harus disesuaikan dan harus mengikuti perkembangan dari si employee. Terus otomatis waktu entrepreneur pun akan semakin terambil gitu ya karena semakin tinggi gitu ya. Di sini seorang entrepreneur dia harus bisa mengakuisisi semua tekanan-tekanan tersebut dan di-manage agar menjadi lebih baik dengan cara financial control nih, managing cash flow-nya seperti apa ini harus diperhatikan gitu ya. Terus inventory-nya harus ada yang manage. Aset, fixed aset maupun liability-nya juga harus ada yang manage. Bagaimana sistem pembayaran dan lain sebagainya harus di-manage. Termasuk cost and profit-nya. Dan juga pajak gitu ya. Dan harus terus ada di apa namanya itu kopiannya. Ya. Harus selalu tersimpan. Harus selalu terekam. Untuk HR dan lain sebagainya bisa kalian baca bagaimana mempres gitu ya, manage pressing itu. Nah, ini kalian hanya sebatas pengetahuan saja gitu ya. Jadi kalau misalkan entrepreneur aspirasinya nol gitu ya, tapi dia punya liability, bagaimana dia punya liability gitu ya, punya ability, punya profesional, kalau misalkan profesionalnya low, tapi misalkan aspirasinya nol, itu sedikit kurang potensi. Tapi kalau misalkan walaupun dia tidak beraspirasi, tapi ability si entrepreneur-nya high, itu berarti enggak, ya percuma unused potensial. Ini bisa kalian baca. Nah, itu saja materi kita hari ini gitu ya, sambil menunggu apa namanya tuh sambil akan diakhiri, kalian buka videonya gitu ya, karena nanti kita akan screen capture dan saya ingatkan kembali untuk absen di kolom chat. Nah, sambil menunggu, saya ingatkan juga untuk mengisi kuis yang sudah disediakan di LMS. Batas maksimal submitnya pukul 13.00. Oke, silahkan dibuka, kita screen capture 2 kali ya. Oke. Siap ya? 1,
Oh, bentar. Ini ada yang oke. 2, 3. Oke, satu kali lagi sebentar. 1, 2, sekali lagi ya. Ada yang masih proses ininya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, pertemuannya cukup sampai di sini saja. Saya ingatkan kembali, silahkan untuk absen di kolom chat, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa kuisnya dikerjakan. Apabila ada pertanyaan yang lainnya, silahkan untuk japri ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh meninggalkan chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.